Shalom para pemirsa sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Selamat datang kembali dalam pelajaran diskusi sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masih Advent hari ke-7 Uni Indonesia kawasan Barat. Berbicara mengenai akhir zaman atau kiamat, apakah itu merupakan sebuah lelucon? Karena Petrus menyatakan itu sama dengan kisah air bah, dengan segala akibat dan juga konsekuensinya yang besar. Jadi sekarang kita perlu bersiap untuk sebaik mungkin mengetahui apa yang perlu kita persiapkan, supaya kita tahu apakah akhir zaman ataupun kiamat hanya lelucon saja, atau kita bisa bersiap menghadapinya. Membahas pelajaran keempat dengan judul Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, kita akan berbincang-bincang bersama dua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Rio Sitepu, Direktur Komunikasi Daerah Kalimantan Kawasan Timur. Shalom Bapak Pendeta semua, apa kabar? Terima kasih. Ya, terima kasih sudah bersama dengan kami di episode yang keempat ini, dan tentunya bukan hanya kita saja yang bersemangat untuk menjalankan episode ini, tapi ada para pemirsa juga yang sudah setia hadir, yang saya akan sampaikan salamnya kepada kita. Nanti pertama saya akan minta Pendeta Rio Sitepu untuk menyapa para pemirsa kita kembali. Ada akun Izal, Henry Majihal, Lena Tampenawas, Tulun Dusun Official Channel di Sabah, Malaysia, Bambang Eko, dan juga Global Ministry Sabah, Malaysia. Nah, ini di episode yang lalu ada salam khusus untuk Pendeta Samuel Pardede karena dari kawasan Sumatera Selatan juga karena beliau dari Lampung, dan kami harapkan nanti mungkin Pendeta di episode kali ini ada salam khusus dari Kalimantan Timur. Apa pendapat ataupun tanggapan Pendeta untuk salam-salam ini? Saya mengucapkan terima kasih kepada salam-salam yang sudah disampaikan, artinya bahwa banyak orang yang antusias mengikuti kegiatan ini, dan kami harapkan bahwa ini menjadi berkat kepada semua pemirsa, khususnya juga bagi pemirsa yang ada juga di Sabah. Terima kasih dan salam balik dari kami semuanya. Tuhan memberkati selalu. Amin. Saya juga sangat mengapresiasi karena beberapa nama yang saya sebutkan tadi adalah pemirsa lama ya Pendeta, yang hampir setiap minggu menyampaikan salam. Kalau saya pribadi mungkin kalau sudah kasih salam sekali, mungkin nanti lagi aja, atau udah keseringan, takutnya mengganggu dan lain-lain, tapi mereka sangat bersemangat. Jadi saya sangat apresiasi juga. Dan untuk Pendeta Sony Situmorang, ada satu komen khusus dari Sabah, Malaysia, dari Bapak Jolduin Joiruh. Katanya, membahas mengenai pekabaran 3 malaikat, ini sebenarnya membahas mengenai peluang keselamatan yang tersedia untuk kita. Namun peluang keselamatan ini ada pengaruh dari 3 hal besar, dari keluarga, organisasi gereja, dan juga hubungan sosial kita. Nah, apa pendapat Pendeta mengenai pekabaran 3 malaikat dan juga dihubungkan dengan keluarga, gereja, dan juga hubungan sosial antar masyarakat? Silakan Pendeta. Baik, jadi itu sangat relevan karena kalau kita ingat Kisah 1 ayat 8, maka dengan jelas dikatakan kamu akan diberi kuasa kepada Tuhan kalau kamu menerima Roh Kudus. Kamu akan saksiku di Yerusalem, di keluarga, Yudea, di tetangga, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi semua aspek itu ada. Itu sebabnya ketika dikatakan 3 aspek itu sangat relevan dan juga terintegrasi, maka saya katakan itu benar-benar. Terima kasih Bapak dari Sabah, Malaysia. Terima kasih juga untuk menyaksikan acara ini. Terima kasih sekali. Jadi para pemirsa, kami bukan hanya menunggu pertanyaan, tapi pendapat dan juga komen yang akan menguatkan satu sama lain, juga kami apresiasi bersama. Kita akan langsung membaca ayat inti dari pelajaran kita. Setelah itu Pendeta Rio Sitepu akan buka kita dalam doa. Ayatnya terdapat di dalam Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Silakan Pendeta. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan kami yang penuh kasih, yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Bapa yang telah memberkati kami dan mengumpulkan kami pada saat ini untuk mempelajari akan pelajaran-pelajaran yang mengubah kehidupan kami, semakin mengasihi dan mencintai Tuhan, mempersiapkan diri kami masing-masing, keluarga, dan semua umat-umat Tuhan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kiranya kami selalu berjalan bersama dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menjadi berkat kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Amin. Terima kasih Pendeta. Para pemirsa, kita akan lanjut ke pelajaran hari Minggu dengan judul Takut akan Allah. Kalau pemirsa ikuti dari minggu ke minggu, maka kita akan dapati ada seperti pattern atau pola yang diulang oleh penulis dari buku sekolah sahabat kita, yaitu beliau akan membahas kata demi kata yang ada di ayat inti yang akan kita bahas ini. Dan sebenarnya ayat inti dari pelajaran keempat ketika membahas mengenai pekabaran malaikat yang pertama itu ada di Wahyu 14 ayat 7. Tapi tadi kita baca ayat inti ada di Wahyu 14 ayat 12. Nah, nanti kita akan kupas mengapa kira-kira Wahyu 14 ayat 12 ini yang menjadi ayat intinya. Tetapi kembali ke Wahyu 14 ayat 7, saya akan coba bacakan dulu. Ini isinya adalah, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut dan semua mata air. Oleh karena itu, frase ataupun istilah pertama yang kita akan bahas di hari Minggu adalah, takutlah akan Allah. Nah, ini dalam maksud apa, Pendeta Rio Sitepu? Karena ketika saya pribadi bertanya di diskusi sekolah sahabat ya, apa artinya takut akan Allah? Itu akan muncul makna yang berbeda-beda dari umat Tuhan. Tetapi yang dimaksudkan di sini dan dilihat dari ayat-ayat yang diambil juga referensi, katanya ada makna mendesak daripada istilah takut akan Allah. Boleh penjelasannya, Pendeta Rio Sitepu? Sebelum saya ingin menjelaskan tentang takut akan Allah, ya. Saya senang dengan ayat inti dalam Wahyu pasal 14 dan 12. Ya. Sebagai orang Advent, kita memiliki yang namanya misi Gereja Masih Advent hari ke-7. Jadi saya yakin anggota jemaat, pendeta, semua tahu misi gereja kita. Misi gereja kita itu mengundang semua orang menjadi murid Kristus, kemudian memberitakan Injil kekal ya melalui pekabaran yang terdapat dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 12 dan mempersiapkan semua ya dunia untuk kedatangannya tidak lama lagi. Ini misi gereja kita. Ini adalah ya yang harus diketahui oleh setiap anggota gereja Masih Advent ke-7 karena kita sedang dipersiapkan untuk bertemu dengan pencipta kita yaitu Allah kita. Kalau di gereja itu handphone saya tidak akan aktifkan. Bukan aktifkan, maksudnya saya tidak akan pegang HP untuk buka sesuatu selama ibadah karena bagi saya takut kepada Tuhan itu adalah menjadikan Tuhan yang utama pada saat saya beribadah kepada Tuhan. Kan seringkali ya di gereja pada saat kita beribadah pada Sabat contohnya, ya kita tergoda untuk membuka berita-berita yang ada di media sosial contohnya ataupun di WA contohnya sehingga itu mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Jadi ya pelajaran pada hari Minggu ini menunjukkan bagaimana kita hormat kepada Allah kita. Jadi kalau saya katakan saya takut kepada Allah, ini artinya bagaimana saya menghormati Allah yang menciptakan saya dan bagaimana saya kagum bagaimana baiknya Allah yang sudah mengasihi saya. Mungkin itu bedanya ya. Di dalam kekristenan Allah itu adalah Allah yang baik, sementara di beberapa agama itu menunjukkan bahwa Allah itu bagi mereka sesuatu yang menakutkan. Jadi berbeda dengan kata takut di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ini. Terima kasih, Agi. Ya, terima kasih sekali Pendeta. Jadi takut dalam hal ini adalah hal yang positif gitu ya. Dan tadi Pendeta sudah membuka tentang konsep takut akan Allah karena dari hari ke hari sebenarnya kita akan mendalami lebih dalam lagi dalam bentuk-bentuk apa takut akan Allah itu. Dan tadi sudah banyak yang Pendeta Rio Sitepu sebutkan. Terima kasih. Pendeta Sony Situmorang, apa yang mendesak dari pekabaran malaikat yang pertama ini? Karena katanya ada sense of urgency gitu ya. Kenapa ini jadi pekabaran yang pertama? Kenapa nggak pekabaran kedua, yang ketiga, yang pertama gitu, Pendeta? Boleh Pendeta tanggapi? Ketika apa yang mendesak, maka pekabaran itu sendiri. Pekabaran ini sebenarnya merupakan manifestasi dari dua loh batu yang dibuat di Gunung Sinai ya. Hukum pertama keempat untuk pihak dan hukum kelima sampai ke 10 seluruh. Namun didapati kalau kita coba baca paragraf mungkin aku bisa baca dari kerendahan hati.
Itu adalah sikap pikiran yang berpusat pada Tuhan daripada berpusat pada diri sendiri. Itu adalah kebalikan dari sikap Lucifer dalam Yesaya 14 ayat 13 dan 14 ketika dia berkata dalam hatinya, "Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi." Sebaliknya, itu adalah sikap Kristus yang meskipun dalam rupa Allah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Kita lihat apa yang kemudian terjadi. Bagaimana pemirsa melihat baca tadi dan menghubungkannya dengan Wahyu pasal 14 ayat 7 tadi sudah terangkan oleh Pak Sophia, kemudian dihubungkan dengan Kejadian 12. Saya katakan tadi ini merupakan suatu hal yang selama ini, yang saat ini manusia sudah mulai lupakan. Kenapa? Perhatikan, saya tidak akan menerangkan kata takutnya, namun di sini berbeda dengan takut yang kita rasakan setiap hari. Contoh, kenapa sampai urgent dikatakan? Coba, apa sebenarnya sih inti dalam rentangan besar? Kalau para pemirsa melihat dalam konteks ini, maka ini mengarah kepada egosentris dari Lucifer yang tidak mau menurut kepada Tuhan, tidak mau kepada otoritas Tuhan, sehingga dia menempatkan pikiran dia menjadi dan Tuhan. Jadi kebanyakan apa yang mendesak sikap sifat yang Tuhan mau. Sebenarnya dalam bahasa lain dikatakan faithful, menurut. Sehingga dengan demikian semuanya bisa kita lakukan. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih sekali Pendeta. Jadi itulah mengapa pekabaran malaikat yang pertama ini mendesak, karena tentang pengetahuan kita akan Allah yang benar itu siapa, gitu ya. Nanti dari situ baru akan dibentuk peringatan-peringatan yang lain, penyembahan, dan juga akan amaran yang lain juga. Baiklah, kita akan lanjut ke hari Senin dengan judul Takut dan Menaati Allah. Katanya ada satu aspek dari istilah takut akan Allah, yaitu dekat hubungannya dengan mentaati perintah-perintah Allah yang tadi ayatnya sudah disebut oleh Pendeta Rio Sitepu ya, di Wahyu 14 ayat 12. Nah, boleh Pendeta dalami lebih lanjut lagi mengenai taat akan perintah-perintahnya ini dan juga takut akan Allah. Silakan. Terima kasih Avi ya. Jadi pekabaran yang kita pelajari pada saat ini berbicara tentang bagaimana sikap kita kepada Allah yang menciptakan kita. Ini berbicara tentang bagaimana sebagai orang yang diciptakan, kita melakukan apa yang diperintahkan oleh yang menciptakan kita. Jadi takut akan Allah ini menunjukkan bagaimana kita memiliki gaya hidup yang diajarkan oleh pencipta kita. Jadi di dalam pelajaran hari Senin ini banyak berbicara tentang bagaimana ya sikap kita ya yang menuntun kita kepada ketaatan. Jadi kalau saya takut kepada Tuhan, takut ini dalam arti mengasihi Tuhan, ya menjadikan Tuhan yang utama dalam hidup kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, takut kepada Tuhan, ya maka pelajaran sekolah sahabat kita katakan bahwa kita akan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan itu dengan sukacita. Ya. Ada bedanya melakukan dengan paksaan, ada yang melakukan dengan sukacita. Waktu pertama kali mama saya ke gereja, dia ajak kami anak-anaknya itu pergi ke gereja pada hari Sabtu itu paksaan bagi saya pada saat itu, karena biasanya saya bergereja tempat lain. Bagi saya itu paksaan, tapi pada saat ini, pada saat saya tahu bagaimana Tuhan itu ya bagi saya, baiknya Tuhan itu bagi saya, jadi saya merasa bahwa ibadah bersama dengan Tuhan ya itu bukan sesuatu lagi yang paksaan, tetapi itu menjadi satu kerinduan, keinginan ya, sehingga beribadah contohnya yaitu bukti bahwa kita taat ataupun mengasihi Tuhan. Jadi pelajaran sekolah sahabat kita juga mengatakan seruan mendesak dari surga adalah agar mereka yang diselamatkan oleh kasih karunia mematuhi perintah-perintah Allah. Ya, terdapat dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Ini artinya
Ini artinya bahwa ada sebagian, ya mungkin sebagian kecil dari orang yang sudah diselamatkan, tetapi belum melakukan ya apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ambil contoh, bisa saja saya sebagai seorang pendeta, bisa saja ada hal-hal ya yang perlu saya perbaharui dalam kehidupan saya untuk bersama dengan Tuhan. Mungkin ini sedikit ya artinya templakan bagi kita semua, bagi saya pribadi, bahwa Allah menginginkan adanya perubahan dari sesuatu yang mungkin membutuhkan ya perubahan dari dalam hidup kita ya. Jadi katanya di sini saya bacakan satu kutipan di sini katakan, Injil membebaskan kita dari penghukuman hukum Taurat, ya, bukan dari tanggung jawab kita untuk mematuhinya. Artinya kita butuh melakukan firman Tuhan itu sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Ya, jadi takut akan Tuhan sama seperti mengasihi orang tua ya. Saya katakan kalau mengasihi orang tua itu bukan dengan kata-kata, tetapi dengan bukti ya mengasihi orang tua itu ya. Kalau kita katakan mama saya sayang mama, tapi saya nggak menuruti apa yang dia minta. Contohnya ya hal yang simple, saya tidak mengikuti kehendak ya perintahnya, itu sama saja kata-kata sayang itu hanya di bibir, bukan datang dari gaya hidup kita seperti itu. Terima kasih Pendeta Rio, saya bisa relate dengan ilustrasi-ilustrasi pendeta tadi ya, karena kita besar mengenal kebenaran karena orang tua. Jadi sebenarnya iman di mula-mula itu bukan iman pribadi dari kita gitu kan ya, dan makanya di episode yang lalu saya katakan ketika saya mempelajari pekabaran 3 malaikat, maka ada semangat yang baru dalam hati karena saya tahu, oh ini ternyata panggilan khusus untuk saya pribadi IC, bukan karena mama papa sudah besarkan saya di gereja. Nah semoga orang muda ataupun orang tua yang memiliki anak yang masih muda bisa juga relate dan juga memperkenalkan pekabaran 3 malaikat kepada mereka. Nah, berbicara mengenai hubungan takut akan Allah dan juga ketaatan akan perintah-perintahnya, ini sebenarnya contohnya ada di satu tubuh, yaitu Yesus Kristus sendiri gitu ya. Jadi Pendeta Sony Situmorang, boleh tolong perkenalkan kita bagaimana Yesus Kristus menghidupi pekabaran 3 malaikat ini, karena takut akan Allahnya Yesus itu sangat-sangat mencerminkan ketaatannya, bahkan taat sampai mati. Tadi ada Filipi 2 ayat 8. Boleh pendeta tambahkan? Baik, terima kasih. Para pemirsa, mohon maaf saya sedang di luar sehingga suara agak sedikit terganggu. Baik, bagaimanakah hubungan dengan takut akan Allah dengan Yesus Kristus? Hubungan takut dan taat ini mungkin dua kata yang mungkin bertolak belakang kalau diterjemahkan dalam bahasa harafiah. Namun kita harus lihat penekanan dari penulis yang Martin, dia menekankan bahwa takut akan Allah dan kehidupan merupakan salah satu apa bisa kita katakan hal yang Yesus telah terapkan ketika dia melayani di dunia ini. Bahkan tadi dikatakan sampai mati sekalipun. Saya akan coba kembali, mungkin Ivy bisa baca paragraf ke 1, 2, 3, 4, seruan terakhir. Seruan terakhir kitab Wahyu memanggil kita melalui iman dalam Yesus untuk menerima kepenuhan dari segala sesuatu yang Dia tawarkan. Itu memanggil kita untuk takut akan Allah yang diungkapkan melalui iman pada kuasa penebusannya, memberdayakan kita menjalani kehidupan yang saleh dan patuh. Dengan kata lain, takut akan Allah bukan hanya sekedar takut, tapi apa? Harus dibarengi oleh iman. Nah, kalau para kita coba lihat di sebelah saudara Anda, maka ada di bawah ilustrasi Matius 28, janganlah kamu takut kepada mereka yang bertubuh, dan tidak berkuasa menbunuh juga. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa menasakan baik dia maupun tubuh dalam neraka. Nah, kalau menurut orang Indonesia bagaimana itu ayatnya kira-kira? Coba. Nah, saya cuma katakan ini merupakan satu gambaran yang Tuhan berikan kepada kita untuk apa? Agar boleh jadi jangan kita pernah takut kepada manusia karena mereka jadi membunuh tubuh, tapi tidak membunuh juga, tetapi hormatilah Tuhan. Nah, kata hormat ini, saya mau katakan lagi sedikit. Ini bukan legalisme. Nah, saya sudah pernah katakan legalisme itu saya ke gereja. Saya bawa persembahan, saya nah,
Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Namun di sini dikatakan banyak para pemirsa, banyak para teolog yang seolah-olah misinterpretasi mengenai kasih karunia tersebut. Artinya kalau menurut hukum kasih karunia datang, tapi dikatakan dengan jelas di sini tadi sudah baca kasih karunia. Oke, Ivy boleh baca Ivy paragraf kedua kasih karunia. Kasih karunia tidak hanya membebaskan kita dari rasa bersalah di masa lalu kita, tetapi juga memberdayakan kita untuk menjalani kehidupan yang patuh secara ilahi di masa sekarang. Rasul Paulus menyatakan bahwa ya. Oke, coba apa kalimat tadi? Rasul Paulus ya. Yes. Pertanyaannya adalah apakah saudara sudah mati? Nanti pada pertanyaan Yesus intinya adalah apa yang diserahkan dalam tubuh. Ingat, tubuh Yesus adalah kepala dan kita adalah akhirnya tubuh tersebut dengan kata-kata tulis. Sudah kepanjangan mungkin nanti. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih sekali pendeta untuk pelayanannya. Jadi pendeta ini dalam perjalanan ke luar kota ya, untuk menyambung pelayanan di esok hari, tapi sempat menyempatkan diri untuk tetap diskusi sekolah sahabat supaya tiap minggu ada terus ya wajahnya. Nah tadi betul sekali apa kata pendeta, Yesus adalah contoh, jadi boleh didiskusikan di UKSS masing-masing apakah kita bisa taat sampai mati seperti Yesus atau karena manusia bisa kita lihat dan juga kita takuti gitu ya. Tapi kalau Allah jadi kita santai saja menghadapinya. Kita lanjut ke hari Selasa, sudah banyak aspek dari takut akan Allah yang kita bahas. Pertama tadi tentang hormat, lalu tentang ketaatan terhadap perintah-perintahnya, dan di hari Selasa kita akan dibawa kepada menjalani kehidupan yang berpusat kepada Allah. Pertanyaan pertama kepada Pendeta Rio Sitepu adalah bagaimana caranya pendeta kita bisa menjalani kehidupan yang berpusat pada Allah saja? Terima kasih Ivy. Pelajaran pada hari Selasa ini berbicara tentang menjadikan Tuhan yang pertama dalam hidup kita ya. Jadi masalah utama di dalam dunia ini adalah pertempuran yang ada dalam pikiran kita, sesuatu yang benar atau sesuatu yang salah. Di dalam Alkitab kita banyak menemukan ya contoh-contoh hamba-hamba Tuhan ya, umat-umat Tuhan yang menjadikan Tuhan itu sebagai pusat dari kehidupan mereka ataupun kehidupan ataupun agama mereka ya. Ambil contoh ya, orang-orang Waldensia adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan ya. Di Kalimantan ini ada satu gereja yang namanya Waldensia ya. Kebetulan saya gembala pertama di situ, jadi saya buat nama itu Waldensia supaya mengingatkan bahwa orang-orang Waldensia itu adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang berpegang kepada Tuhan. Kemudian dalam Alkitab contoh yang mungkin lebih apalagi ya lebih bisa kita lihat, saya sangat tertarik ataupun sangat senang dengan kata nama seorang yang bernama Henokh ya. Henokh ini juga sama seperti kita, dia manusia yang diciptakan oleh Tuhan, memiliki kecenderungan untuk jatuh ke dalam dosa, dan saya yakin dia juga pernah jatuh ke dalam dosa. Tapi Alkitab memberikan satu kesaksian kepada kita bahwa Henokh itu adalah salah satu manusia yang ada di muka bumi ini, salah satunya yang Alkitab katakan dia selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya adalah ada contoh di dalam Alkitab orang-orang yang menjadikan Allah itu menjadi pusat di dalam kehidupan kerohaniannya. Jadi orang ini meninggikan Allah dan ya maksudnya dia meninggikan Allah dan kemudian dirinya itu dihilangkan gitu, sifat egoisme itu dihilangkan. Kalau setan kan berbeda, Lucifer dia ingin menjadi seseorang, tapi pada saat kita bersama dengan Tuhan, ya kita yang dihilangkan, Allah itu yang ditinggikan. Ya, sebagai contoh pengalaman lagi Musa ya, siapa yang tidak tahu pengalaman Musa pada saat dia dilatih, dididik, dia merasa bahwa dirinya hebat dengan pendidikan, pengetahuan yang dia punya, dia merasa dirinya hebat, dia merasa dirinya itu seseorang. Tapi pada saat dia melakukan kesalahan, kemudian pada saat Tuhan tunjukkan bagaimana kasih Tuhan, maka Musa merasakan bahwa dia ini bukan siapa-siapa, ya, dia tidak punya kuasa apa-apa, yang dia hanya lakukan
ya berpusat kepada Allah, khususnya pada saat Allah memanggil dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, ya, menjadi satu teladan pelajaran kepada kita. Jadi di sini kalau saya lihat pelajaran pada hari Selasa ini adalah bagaimana kita yang hidup sekarang ini, ya, belajar dari kehidupan Henokh dan kemudian melakukan sama seperti yang dilakukan oleh Henokh, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ya tentunya itu kata takut akan Tuhan, artinya mengasihi Tuhan dan kemudian menjadikan Dia yang pertama dalam hidup kita. Saya mengatakan di kehidupan kita sekarang ini terkadang bisa saja kesibukan itu yang menjadi yang pertama dalam hidup kita. Saya selalu tertarik dengan ya khotbah yang disampaikan. Seringkali katanya pendeta-pendeta terlalu sibuk dalam pekerjaan Tuhan, tapi dia lupa dengan Tuhan. Ya, jadi yang dilakukan itu hanya pekerjaannya, tapi hubungan dengan Tuhan itu ya bisa saja oleh karena kesibukan pekerjaan itu membuat kita tidak berpusat kepada Allah. Jadi seseorang yang berpusat kepada Allah itu bisa dilihat dari kehidupannya, cara dia berbicara, kemudian pada saat dia menyampaikan firman Tuhan itu kelihatan orang yang berpusat kepada Allah. Terima kasih Pendeta. Ngomong-ngomong mengenai khotbah, juga saya pernah dengar khotbah katanya busy alias BUSI, itu singkatan dari being under Satan's yoke. Jadi katanya hati-hati kalau alasan kita aduh sibuk, nah itu bisa jadi kita ada di bawah ikatan setan gitu ya. Jadi hati-hati dengan kesibukan. Baik, terima kasih Pendeta. Itulah saran dari Pendeta Rio Sitopu, kita belajar dari karakter-karakter yang di Alkitab karena pikiran mereka bisa terbaca gitu ya dari apa yang kita baca, dan dari situ kita belajar bagaimana menjaga benteng keberadaan kita, yaitu pikiran kita. Nah, untuk Pendeta Sony Situmorang di sini kembali lagi, kalau tadi di hari Senin contohnya adalah Yesus, di hari Selasa kita harus berpacu kepada pikiran Kristus. Apa yang ada dalam pikiran Kristus yang bisa kita pelajari supaya kita hidup berpusat kepada Allah? Silakan Pendeta. Baik, kembali lagi-lagi saya katakan bahwa pikiran Kristus adalah memiliki pikiran seperti Dia atau mengizinkan Dia untuk membentuk pemikiran kita dengan karakter. Coba saya buka dengan yang sini IV di Matius 6 ayat 23, itu ada pertanyaan di atas. Ada yang menarik, katakan demikian. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya lah kegelapan. Nah, kalimat di atas mengindikasikan bahwa pikiran dan pikiran yang terang akan mengarahkan kita kepada kehidupan yang terang. Atau mungkin coba IV baca mulai paragraf 1, 2, 3, kemudian paragraf ketiga bagian atau dari awal peperangan terakhir. Oke. Peperangan terakhir dalam pertentangan besar adalah antara baik dan jahat yang mengendalikan pikiran kita. Rasul Paulus memberikan kita nasihat ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran adalah benteng keberadaan kita. Itu adalah mata air dari tindakan kita. Kata hendaklah berarti mengizinkan atau memutuskan. Itu berbicara tentang sebuah tindakan dari kehendak. Pilihan untuk memiliki pikiran Kristus adalah keputusan untuk mengizinkan Yesus membentuk pemikiran kita dengan hal-hal yang kekal. Tindakan kita mengungkapkan di mana proses berpikir kita berada. Takut akan Tuhan berarti menjadikannya yang pertama dalam hidup kita. Kata tadi kalimat ini untuk memiliki pikiran Kristus, dengan kata lain itu kekaan kita. Masalahnya kita mau nggak memiliki pikiran Kristus, mengizinkan Dia di sana. Artinya kata takut, saya teringat lagi takut. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Nah, seorang yang berhikmat merupakan seorang yang memiliki pikiran seperti Kristus. Itu sebabnya kembali takut akan Tuhan berarti menjadikannya yang pertama dalam hidup kita. Saya tidak tahu Sorio, IV atau bisa tentu urutan prioritas keberapa. Mungkin saya senang tadi kita mengatakan
bagaimana menjalin kehidupan berpusat kepada Allah. Saya justru bertanya dengan judul ini. Kenapa Marvin Lee, penulis pelajaran, mengatakan judul ini? Karena kehidupan berpusat kepada Allah itu tidak ada ukurannya. Kita manusia tidak bisa mengukurnya, karena itu berhubungan langsung dengan iman kita kepada Tuhan. Bisa kita katakan itu merupakan personal relationship kita dengan siapa? Tuhan kita. Hanya ada satu hal yang menjadi indikator. Karakter tabiatnya menjadi serupa dengan Kristus, sehingga pikiran Kristus akan menjadi kita. Yang ditulis Rasul Paulus dalam Filipi 4 yang ke-8. Para pemirsa berbaca di rumah karena waktu sangat singkat. Apa itu? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang adil, suci, dan yang lain-lain, itulah yang menjadi pikiran kita. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih sekali Pendeta. Jadi saya rasa tidak heran zaman-zaman ini banyak bermunculan ataupun menjadi perhatian mental health gitu ya, kesehatan kejiwaan. Jadi ini bisa menjadi salah satu treatmentnya untuk memusatkan pikiran kita kepada Allah. Dan ini juga sudah menjawab pertanyaan nomor 1 di hari Jumat. Para pemirsa bisa melanjutkan diskusinya di UKSS masing-masing. Kita lanjut ke hari Rabu. Sekarang kita akan berpindah dari takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Itu isi dari Wahyu 14 ayat 7. Jadi katanya dalam konteks muliakan Allah, ini dalam konteks apa gitu? Bagaimana ayat ini membantu kita untuk memuliakan Allah? Ini ada beberapa ayat-ayat yang disebut. Ya, silakan Pastor Rio untuk menambahkan. Di penuntun guru ada satu kutipan dikatakan seperti ini. Penghakiman membuktikan realitas ilahi bahwa surga telah mengerjakan segala sesuatu yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan semua manusia. Jika kita hilang, itu karena kita secara terus-menerus menolak tuntunan dari kasih ilahi. Ya, jadi kalau seandainya ada seseorang yang hilang, itu sebenarnya oleh karena pilihan yang terus-menerus menolak panggilan daripada pencipta kita. Ini juga berbicara tentang bagaimana panggilan itu ya memanggil kita semuanya dalam setiap aspek hidup kita. Ya, takut Tuhan itu. Saya ini sangat berterima kasih kepada dosen saya namanya Pendeta Rantung ya. Itu sangat bagi saya waktu saya kuliah itu dia kasih banyak sekali hal-hal yang baik bagi saya. Pendeta Joni Rantung itu pernah mengajarkan kepada kami, ya, kalau ke kelas pada saat itu, kalau tidak pakai baju warna putih dan pakai dasi, jangan masuk kelas. Saya pikir-pikir dulu kenapa harus baju putih, ya, sebagai seorang pendeta. Kemudian setelah mengikuti kelas, suatu hari saya bertanya, kenapa harus baju putih Pak Pendeta? Kemudian dia sampaikan, kamu itu jadi pendeta, bukan mau jadi superstar. Kamu dilihat, bukan dirimu yang dilihat orang di gereja, tetapi yang dilihat orang adalah Yesus yang dalam hidupmu, katanya. Jangan menjadi pusat perhatian, dirimu yang menjadi pusat perhatian, tapi harus Tuhan yang menjadi pusat perhatian. Jadi di hari Rabu ini juga berbicara tentang apa yang kita lakukan ya sebagai seseorang yang memuliakan Tuhan. Salah satunya katakan di sini kan cara berpakaian kita ya. Kalau cara berpakaian saya, karena saya seorang pendeta, saya berpakaian pergi ke gereja supaya menarik perhatian orang, ya itu sesuatu yang mungkin perlu saya belajar kembali kepada Tuhan. Kenapa? Karena yang menjadi pusat perhatian itu bukan manusia, bukan siapa, tapi Allah itu yang menjadi fokus ataupun pusat perhatian di dalam suatu ibadah. Kemudian ya bagaimana pola makan kita ya pola makan ya yang bisa menjadi contoh ya. Artinya makanan yang kita makan itu adalah makanan yang sehat. Ya itu bisa dilihat dari bagaimana kesehatan kita. Kemudian di sini juga katakan hiburan. Ya apa sih hiburan kita? Apakah hiburan kita itu ya sesuai dengan iman Kristiani? Ya saya kadang melayani juga orang-orang muda. Kadang saya sedih. Orang-orang muda itu ada sedikit nakal-nakalnya. Kadang di media sosial itu sudah melakukan satu kesalahan yang saya sesuatu yang mungkin yang nggak usah dilakukan gitu ya.
tapi diposting itu di media sosial itu. Contohnya, ya mereka pergi ke satu klub, ya, ataupun mereka pergi ke bioskop. Kemudian itu tiket itu difoto, kemudian dimunculkan gitu di media sosial, sehingga semua orang lihat. Ini kan sesuatu yang bagi saya sesuatu yang perlu ya perhatian khusus bagi orang-orang muda kita gini. Jadi sini katakan bahwa ketika Allah menjadi pusat kehidupan kita, satu-satunya keinginan kita adalah memuliakan Allah, baik dalam cara makan kita, cara kita berpakaian, hiburan kita, dan juga katanya bagaimana kita berhubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi ya kalau saya singkat cerita katanya, mau kemanapun kita ini kita duta Allah, kita ini duta Allah yang Tuhan tempatkan. Mungkin kalau saya di Balikpapan, Tuhan sudah menempatkan saya di Balikpapan ini sebagai duta Allah, ya, sebagai representasi daripada Allah itu sendiri, sehingga saya harus ya menunjukkan kalau saya adalah duta Allah. Kalau saya tidak menunjukkan eh, ya karakter Allah, ya, karena saya sudah dipilih menjadi dutanya, berarti saya mengkhianati Allah yang telah mengutus saya untuk menjadi seorang duta. Ya, contohnya di Balikpapan ini, ya, tempat saya melayani. Jadi ya memuliakan Allah itu banyak sekali, baik dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun cara kita berbicara, cara kita menyambut seseorang, menyapa seorang itu memuliakan Allah. Ya khususnya juga gini, kepada orang-orang yang terlupakan, ya itu juga memuliakan Allah. Ya, terima kasih. Terima kasih Pendeta. Agak dalam ya pelajaran di hari Rabu ini karena mulai menyentil hal-hal detail yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Apakah itu kita lakukan untuk Tuhan atau tidak? Nah, dalam pelajaran ini kita dapati bahwa kata memuliakan Allah itu berhubungan erat dengan konteks penghakiman ilahi. Bagaimana hubungannya Pendeta Sony Situmorang? Apakah cara hidup kita di dunia ini merepresentasikan Tuhan atau tidak? Itulah yang akan menjadi hal yang dibahas dalam penghakiman gitu. Silakan Pendeta. Baik, Ivy, terima kasih Mas Waryo, terima kasih juga. Sangat benar sekali itu sangat berhubungan dengan konsep penghakiman kita. Saya boleh coba buka Alkitab yang ada di sebelah sahabat Anda dalam 1 Korintus 3, 16-17. Biasakan pemirsa kita dengan kita gunakan opini pribadi di kelas-kelas masing-masing dalam menerangkan itu. Saya akan bacakan atau Afif bisa baca ini karena jaringan saya kurang bagus. 1 Korintus 3 ayat 16-17. Boleh Pendeta. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Sangat-sangat menjawab ya, artinya pertanyaan tadi bahwa dia kan Allah merupakan hal yang pertama dan utama. Kenapa? Paulus pada debat Korintus mengatakan the temple of God itu tubuhlah baik roh kudus. Dengan itu mulia kata Allah dengan tubuhmu. Masalahnya adalah apakah saya, saudara, kita semua mengetahui bahwa tubuh itu merupakan bait Allah yang kudus. Tadi sudah terangkan oleh Mas Suryo secara aplikatif. Namun coba lihat, saya ajak pemirsa, kata memuliakan Allah. Masing-masing kita pasti punya opini atau persepsi yang berbeda. Secara teoretikali gampang, Allah memberikan apa yang kita terbaik buat dia. Itu kalimat yang sangat-sangat luar biasa yang saya rasakan dari penulis di sini. Coba Bu Ivy bisa baca, mulai dari tindakan penyembahan yang cerdas paragraf terakhir. Dari kata Yunani. Kata Yunani perjanjian baru untuk tubuh dalam bagian ini adalah somata. Yang lebih baik jika diterjemahkan jumlah keseluruhan dari siapa Anda, tubuh, pikiran, dan emosi. Kitab suci terjemahan Phillips menerjemahkan ungkapan pelayanan yang layak sebagai tindakan penyembahan yang cerdas. Dengan kata lain, ketika Anda membuat komitmen total untuk takut akan Tuhan dan muliakanlah Dia, dalam setiap hal yang Anda lakukan, berikanlah pikiran Anda, tubuh Anda, dan emosi Anda kepadanya. Ini adalah tindakan penyembahan yang cerdas.
Dan juga dalam terang penghakiman Tuhan, ketaatan adalah ide yang baik. Ini dari saya, jadi para pemirsa, ingat, jangan menjadi pribadi yang menyembah dengan fanatik. Menyembahlah dengan apa? Kebukaannya, yang merangkum semua diri pikiran. Terima kasih. Terima kasih, unik sekali tadi, menarik ya. Sembahlah Tuhan, jangan dengan fanatik tapi dengan cerdas, seperti itu. Di hari Kamis, judulnya adalah Pemenang Kitab Wahyu. Nah, ini kesannya di skip gitu ya, Pendeta Rio Sitepu, Wahyu 14 ayat 7, kita baru ada 2 istilah, tapi ternyata di sahabat-sahabat berikutnya memang kita akan bahas secara detail. Jadi pemirsa tetap ikuti diskusi pelajaran sekolah sahabat ini karena kita akan menghabiskan Wahyu 14 ayat 7 bersama. Tapi kita skip dulu ke Wahyu 14 ayat 12. Saya rasa ini adalah seperti penyemangat gitu pendeta ya, supaya kita melakukan pekabaran 3 malaikat ini, karena pada akhirnya ini adalah pemenang-pemenang. Apa yang mau ditekankan di sini pendeta? Silakan. Dalam Wahyu pasal 14 ayat 12 di sini ya, dikatakan inilah mereka yang memelihara perintah-perintah Allah dan iman Yesus. Jadi kalau saya tingkatkan sini adalah orang yang memelihara perintah Allah dan memiliki iman Yesus, itulah mereka disebut sebagai pemenang. Semua orang ingin jadi pemenang. Saya suka ikut badminton, ya walaupun nggak pintar, dan selalu kalah. Ya. Dan selalu kalah, Pendeta Sony tahu itu. Jadi saya sudah merasakan itu, kalah itu seperti apa. Ya. Dan jarang merasakan bagaimana menjadi seorang pemenang. Saya sedikit ilustrasi yang pengalaman waktu saya kuliah, tamat SMA kemudian kuliah di Jogja, ya karena baru-baru masuk Advent, bagi saya ada tantangan pada saat itu tentang hari Sabat, kuliah hari Sabat. Saya mau jujur katakan, karena baru tahu kebenaran ini, semester pertama itu bagi saya kuliah hari Sabat itu tidak ada sesuatu hal yang salah gitu. Tapi masuk semester berikutnya, saya merasa bahwa ini nggak benar gitu. Saya sudah percaya kepada Tuhan, sudah seorang yang sudah dibaptiskan di gereja yang benar ini, saya kok melakukan ini gitu ya. Itu pada pergumulan. Ya memang di awal-awal itu pergumulan itu ya artinya berat ya, saya bisa katakan bagi orang yang kuliah di luar sekolah Advent itu berat pergumulannya. Tapi pada suatu ketika ada satu momen saya memutuskan apapun yang terjadi, saya tidak akan kuliah pada hari Sabat. Itu contoh. Saya ingat waktu ujian mid semester ada kena hari Sabat, yang saya tidak ikut ujian. Ya, yang jelas mata kuliah itu fail. Kemudian pada saat ujian akhir ada juga yang kena pada hari Sabat. Kalau saya ambil contohnya 8 mata kuliah, mungkin lulus itu hanya 4. Tapi saya mengatakan, kalaupun saya hanya lulus 4 karena 4 itu kena hari Sabat, saya merasa sebagai seorang pemenang. Ya, kenapa? Karena saya katakan, saya bisa bersama dengan Tuhan, ya, dengan kuasa Tuhan mengubah saya sehingga saya berani mengambil keputusan yang mungkin ya bagi saya pada saat itu sesuatu yang bagi saya ekstrim, bagi ya suatu hal yang luar biasa sekali, gitu ya. Bagaimana Tuhan memimpin hidup kita dan kemudian kita meninggalkan itu dan kita merasa bahagia. Saya mau katakan walaupun saat itu saya artinya tidak lulus semua mata kuliah, tapi ya pada saat saya lihat nilai saya merasa sebagai orang yang menang karena menjadikan Tuhan yang utama. Pelajaran sekolah sahabat hari Kamis ini juga dikatakan kita menang bukan karena siapa diri kita, katanya, tetapi karena siapa Dia. Wah, ini dalam sekali. Kan seringkali pada saat kita sukses dalam sesuatu, kita mengatakan bahwa ini gara-gara saya nih, gitu ya. Ya, membuat sesuatu yang luar biasa, terkadang sifat ego itu muncul. Ya, mungkin bagi saya juga seperti itu. Ya. Kita merasa bahwa, saya menang nih gara-gara saya nih. Kita lupa kalau sebenarnya Tuhan yang memberikan ya hadiah bagi kita untuk bisa menang, terkhusus juga di dalam iman kita ya. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita dalam mengambil satu keputusan yang mungkin ya membutuhkan banyak pergumulan-pergumulan. Jadi katanya pelajaran hari Kamis juga menceritakan ya dari masa ke masa ya akan ada umat-umat Tuhan yang menang. Artinya menang ini adalah mereka yang tetap setia dalam imannya, yang mengasihi Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Mungkin seperti itu, Adi.
Ya, terima kasih Pendeta untuk kisah nyatanya yang saya percaya untuk para pemirsa yang mendengarkan bisa menjadi kekuatan juga ya. Pendeta Sony Situmorang, di sini disebutkan ada salah satu faktor untuk menjadi pemenang juga iman Yesus. Bukan iman dalam Yesus, tapi iman Yesus. Karena ternyata kualitasnya beda katanya. Pendeta boleh tolong tambahkan mengenai ini? Baik, bicara mengenai kualitas, maka Yesus punya kualitas. Bicara mengenai kualitas, maka kita disebut dengan the remnant, umat yang sisa, yang punya kualitas. Namun menyamakan kualitas Yesus sama kualitas kita bukanlah suatu hal yang bijak menurut saya. Karena Yesus tidak pernah melakukan dosa. Namun satu hal yang pasti adalah kenapa kita bisa menang, paragraf kedua. Berarti tolong. Paragraf kedua. Kita dapat mengalahkannya karena dia telah mengalahkannya. Kita bisa menang karena dia telah menang. Kita dapat menang atas godaan karena dia telah menang atas godaan. Lanjut, Yesus. Yesus anak Allah telah menang atas tipu muslihat iblis. Dia menghadapi godaan dengan percaya pada janji-janji Allah, menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Bapa dan bergantung pada kuasa Bapa. Percaya kepadanya, ya. Oke, baik. Kalau pemirsa boleh baca di bawah nanti, maka itu sangat jelas bagi kita semua bagaimana pekabaran itu sangat nyata. Kalau mengenai kualitas, pemirsa boleh baca di paragraf terakhir mengenai pemenang. Kenapa Yesus Kristus menjadi kemenang? Dibahas juga di sana sedikit bahwa legalisme hal yang harus dihindari untuk menjadi pemenang. Tapi hanya kemenangan bagi Kristus Yesus saja. Hanya walaupun beda kualitas, saya mengatakan IV dan semua pemirsa. Yesus ada dunia ini sebagai manusia 100%. Kalau dia bisa, kita juga tidak bisa. Kenapa? Tidak bisa melakukan. Oh, saya lupa. Minggu lalu saya ketemu dengan seorang pemirsa bernama Junita Manangka, kalau saya nggak salah Manangka. Dia katakan, pendeta kami sangat berkati. Lalu ketika berdiskusi, pemirsa tahu, ternyata dia sekolah di Unpad, SD di Unpad, sampai kuliah di Unpad. Baru tahun 2017 atau 2007 dia menerima Yesus. Nah, kembali apakah kualitasnya beda? Ketika bicara iman, maka masing-masing kita punya nilai. Kami bercerita banyak panjang lebar dan dia katakan terima kasih saya sudah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi bagian dari gereja ini. Jadi lagi-lagi kualitas itu masing-masing kita punya kualitas. Namun Yesus sebagai apa? Bantu penting. Terima kasih. Terima kasih untuk semangatnya Pendeta. Jadi pelajaran kita hari Kamis tadi sudah bisa menjawab pertanyaan nomor 2 dan 3 di hari Jumat. Silakan dilanjutkan di UKSS masing-masing supaya lebih seru pembahasannya. Nah, di akhir saya akan minta konklusi dari Pak Pendeta Rio Sitepu dan juga Pendeta Sony Situmorang. Singkat-singkat saja. Jadi kira-kira mengawali pembahasan mengenai pekabaran malaikat yang pertama. Intinya apa? Mengenai takut akan Allah dan juga muliakanlah Dia. Boleh saya mulai dari Pendeta Rio Sitepu terlebih dahulu. Kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita ini menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang baik, ya. Allah yang mengasihi kita, yang melakukan apa saja untuk menyelamatkan kita. Jadi di dalam pikiran Allah adalah bagaimana supaya kita ini semua selamat, ya. Kita bertemu dengan Tuhan pada datang Tuhan yang kedua kali. Jadi inilah menurut saya kesimpulan Allah itu adalah yang baik dan menginginkan kita bersama-sama dengan Tuhan. Selamanya, perseorangan Yesus kedua kali kita ketemu. Yes, itu poin yang sangat penting karena berikutnya semua pekabaran yang lainnya akan dibangun di atas pengetahuan yang tadi ya Pendeta ya. Pendeta Sony Situmorang silakan dengan konklusinya. Takutlah akan Allah dan karena dia itu merupakan pekabaran malaikat yang pertama. Ketika kita sudah bisa melewati fase ini, maka kita akan masuk pada fase kedua, pekabaran malaikat yang kedua, sudah rubuh kota Babel. Intinya apa? Takut dan memuliakan bukan semata-mata hanya teoretikali kata orang secara teori, tapi lebih mengarah kepada bagaimana mempunyai iman yang cerdas dan tidak fanatik. Ingat, iman cerdas dan tidak fanatik. Di mana apa? Emosi, jiwa, pikiran, semua kita serahkan baginya. Dan saya mau katakan, ketika ada orang mati martir, Anda bisa bedakan dalam perjanjian baru kenapa Petrus, Paulus dibandingkan dengan orang yang saya katakan tadi fanatik. Jadi saudara-saudara, saya mau pesankan dalam pelajaran pekan ini, berimanlah kepadanya dengan iman yang cerdas. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan untuk pembahasan kali ini, episode keempat, dan dari episode yang
ketiga kemarin kami sebenarnya mendapatkan banyak pertanyaan, tapi untuk kali ini kami akan bahas 2 dan semoga di kesempatan mendatang kami bisa menanggapi pertanyaan-pertanyaan lain yang sudah masuk. Terima kasih sekali untuk antusiasme dari para pemirsa sekalian. Pertanyaan pertama saya akan arahkan kepada Pendeta Sony Situmorang, datang dari akun Daang BKY, mengenai topik pembahasan kita minggu lalu, mengapa memakai tema takdir, padahal menurut beliau ada pemahaman bahwa orang Advent tidak percaya takdir karena tidak alkitabiah. Silakan Pendeta. Baik, takdir. Baik, dalam konteks pekan lalu saya lebih mengarah kepada kata predestinasi. Memang orang Advent tidak percaya kepada takdir. Namun, ada satu kalimat yang sangat menguasai. Takdir yang dimaksud di sini adalah bahwa kita sudah diatur, ditakdirkan begini. Itu kita tidak percaya. Namun ada satu takdir predestinasi yang orang Kristen miliki apa? Kita telah ditakdirkan untuk menerima kasih karunia. Memang benar, kita tidak percaya kata takdir dalam bahasa yang lain. Kenapa? Saya mau coba kita, karena kita masing-masing punya kuasa untuk memilih. Dengan kata lain, takdir ini mungkin sama dengan nasib ya. Dan Alkitab mengajarkan bahwa manusia diciptakan dengan kemampuan moral untuk memilih. Dan dia juga terjawab atas pilihan tersebut. Jadi, bukan takdir, bahkan kehidupan manusia atau Adam Hawa bukan yang diatur, bukan takdir, tapi itu oleh karena kuasa memilih kita. Dengan kata lain, takdir dan nasib benar kita tidak percayai. Namun ada satu hal yang harus kita yakini, bahwa Tuhan telah merencanakan kita. Tuhan telah memberikan kepada kita suatu karunia untuk menerima kasih karunia tersebut. Saya setuju takdir dunia kita tidak percaya, tapi bicara mengenai predestinasi, maka kita semua mendapatkan kasih karunia dan dari Allah itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih sekali Pendeta Sony Situmorang. Semoga sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Daang BKY. Berikutnya dari akun Manalo Washington kepada Pendeta Rio Sitepu, bagaimana kondisi orang-orang yang tidak beragama atau tidak percaya Yesus sebagai juru selamat ketika Yesus datang kembali? Jadi mereka bagaimana nasibnya gitu, atau takdirnya tadi sudah disebut ya, silakan. Terima kasih Pak Manalo Washington. Jadi konsepnya kita harus ingat bahwa hanya akan ada 2 pilihan, yang benar atau salah, kemudian mengasihi Allah atau tidak mengasihi Allah. Hanya itu, artinya setiap manusia akan memilih. Seseorang yang mengasihi Allah, dia akan bersama-sama dengan Tuhan. Pasal Yesus yang kedua kali, dia akan bersama-sama dengan Tuhan. Sementara mereka yang tidak mengasihi Allah, tidak melakukan sesuatu yang benar, maka mereka akan mengalami atau menerima upahnya, yaitu kematian yang kekal. Jadi bagaimana mereka yang tidak percaya kepada Yesus, ya kalau dia sudah tahu Yesus dan kemudian menolak Yesus, ya maka upahnya adalah kematian. Bagaimana mereka yang tidak beragama, prinsipnya juga sama. Tapi kita harus ingat bahwa ada juga orang yang belum pernah sama sekali mendengarkan kebenaran ini. Allah kita itu adalah Allah yang adil, ya Allah kita itu adalah Allah yang baik, dan keselamatan itu adalah hak prerogatif Allah. Tidak bisa kita katakan sesuatu yang karena itu adalah yang dimiliki oleh Allah. Jadi intinya seperti itu Pak Manalu, seseorang yang memilih bersama dengan Tuhan, ya perkataan Yesus 2 kali akan bersama-sama dengan Tuhan. Sementara mereka yang menolak Yesus, mereka akan menerima upah, yaitu kematian yang kekal. Terima kasih sekali, sudah singkat padat dan jelas. Ya, Pendeta silakan. Saya hanya nambahkan sedikit. Jadi mungkin pertanyaannya Pak Suryo agak lain. Benar Pak Suryo katakan tadi. Tapi bagi para pemirsa atau Bapak Washington, saya tahu beliau tahu, coba buka Roma pasal 2. Mungkin itu maksudnya. Jadi ada orang-orang yang tidak tahu Yesus, tidak percaya Yesus, tidak beragama, tapi sikap, tabiat, karakternya sesuai dengan hukum Taurat, ajaran Yesus, bagaimana dengan mereka, maka itu ada bagiannya sendiri. Roma Washington, kalau membaca Roma pasal 2. Terima kasih. Ya, itu agak berkenaan dengan poin terakhir dari Pendeta Rio Sitepu tadi ya, singkat-singkat saja. Terima kasih sekali Pendeta Sony Situmorang dan juga Pendeta Rio Sitepu. Kita sudah berada di akhir dari episode kita. Saya minta tolong Pendeta Sony Situmorang boleh berdoa bagi para pemirsa
sekalian. Bapa di surga, terima kasih Tuhan seperti berkati hambamu, Pastor Leo, Ivy, dan Daniel. Berkati semua ini saya akan cantik. Amin. Terima kasih sekali untuk keterlibatan dan juga pelayanan dari Pendeta Sony Situmorang dan juga Pendeta Rio Sitepu. Silakan melayani kembali malam ini ya. Dan juga bagi para pemirsa sekalian, kalau pembahasan tadi dirasa masih kurang, memang kurang karena belum selesai pekabaran malaikat yang pertama. Jadi kita akan bertemu lagi di minggu depan untuk membahas lebih dalam lagi apa maksud Tuhan dan juga rencananya bagi masa depan kita. Tuhan memberkati kita semua.